Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Diari Terkutuk. Cerita ini diambil dari Facebook, dari tulisannya akun Facebook yang bernama Sis Nafs. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Suasana siang ini cerah sekali. Terlihat semua murid sedang memanfaatkan waktu istirahat dengan sebaik-baiknya. Mungkin agar pada saat pelajaran selanjutnya dimulai, mereka tidak akan merasa tegang. Banyak murid yang berlalu lalang di depan kelasku dengan bebasnya. Namun tidak denganku. Hanya karena saat pelajaran pertama aku mendapat masalah, aku jadi harus berdiri di depan kelas sampai jam pulang sekolah nanti. Dan setelah hukuman ini selesai, masih ada satu hukuman lagi yang menungguku. Dan hukuman itu adalah membersihkan halaman sekolah. Benar-benar menyebalkan. Padahal masalah yang tadi kan bukan salahku. "Lucy, maaf ya," sesal Rani sambil menatapku. "Kita kan friend, masa mau ngambek terus?" Ia menarik-narik tanganku. "Temen sih temen, tapi kalau kena hukuman, jangan ngajak-ngajak dong," jawabku ketus. Iya, maaf deh." Rani terus menatapku dengan wajah seperti akan menangis hingga membuatku merasa ibah. Sahabatku yang satu ini memang tahu bagaimana caranya membuatku berhenti marah padanya. Saat sekolah sudah terlihat sepi, aku dan Rani masih menyapu di halaman sekolah. Padahal jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 1:30. Tapi sampah di halaman belum juga habis. Benar-benar menyusahkan. "Hore, akhirnya kerjaan kita selesai juga," kataku dengan sangat senang setelah melihat halaman yang sejak tadi kami bersihkan telah bersih. "Oh iya Lucy, aku harus pulang dulu nih, soalnya setengah jam lagi aku ada les bahasa Inggris. Kamu gak apa-apa kan kalau harus buang sampah sendiri?" tanya Rani. Gimana ya?" Aku berpikir sejenak. "Ya udah deh, gak apa-apa," kataku sambil tersenyum tipis. "Oke, kalau gitu aku duluan ya." Rani beranjak pergi setelah mengambil tasnya di kelas. Sebenarnya sih membawa tempat sampah ini sendirian pasti akan terasa berat. Tapi karena Rani sering membantuku, jadi aku akan menganggap ini sebagai balas budi. Aku menjinjing tempat sampah itu menuju kontainer. Karena kontainernya sedikit tinggi, aku jadi harus mengangkat tempat sampah itu agar bisa mengeluarkan isinya. Benar-benar berat, lenganku jadi terasa sakit. Setelah tempat sampah itu kosong, aku segera melangkahkan kakiku menuju kelas. Namun setelah beberapa kali, aku menghentikan langkahku. Kini pandanganku tertuju pada sebuah buku berwarna biru yang ada di dekat kontainer. Aku meletakkan tempat sampah yang aku bawa, lalu memungut buku itu. "Ini diari?" tanyaku sambil membuka satu persatu lembaran buku itu. Sepertinya buku ini sudah dibuang. Aku lihat tulisan berwarna merah yang tertulis dalam buku itu. Susah payah aku membaca tulisan itu, tapi tetap tidak bisa. Tinta yang digunakan sangat tipis, juga telah luntur seperti terkena air. "Ya ampun, udah jam segini," seruku setelah melirik jam tanganku yang telah menunjukkan pukul 02.05. Aku meletakkan buku itu ke tempatnya semula, lalu menjinjing tempat sampah dan berlari menuju kelas. Setelah mengunci kelas, aku bergegas pergi meninggalkan sekolah. Tapi saat sampai di gerbang, langkahku terhenti. Aku teringat dengan buku diari yang aku temukan tadi. Tiba-tiba perasaan aneh menghampiriku. Rasanya ingin sekali aku mengambil dan membawa pulang. Tapi yang aku tahu, itu hanyalah diari yang telah lusuh dan terbuang. Tanpa pikir panjang, aku segera berlari menuju kontainer.
Meski rasa lelah sudah kurasakan sejak tadi, aku tetap memaksakan diri untuk berlari lebih cepat. Namun, saat sampai, aku sudah tidak menemukan diari itu lagi. Aneh, padahal tadi aku sudah meletakkannya di sini. Apa mungkin ada orang lain yang telah memungutnya? Aku bertanya-tanya. Aku berusaha mencari diari itu di sekitar tempatku meletakkannya tadi. Akhirnya, aku menemukannya. Aku lihat diari itu berada di dalam tempat sampah yang ditinggalkan kelas lain. Mungkin ada orang lain yang menemukannya setelah aku pergi lalu membuangnya karena menganggapnya sampah. Jika itu benar, beruntung orang itu tidak mengambilnya. Sore ini aku duduk termenung di dekat jendela. Ada banyak hal yang aku pikirkan hingga membuat kepalaku terasa pusing. Salah satu hal yang aku pikirkan adalah tugas bahasa Indonesia yang akan dikumpulkan besok. Tapi masalah utamanya bukan itu. Yang membuat kepalaku pusing adalah bagaimana caranya aku mengerjakan PR kalau bukunya saja tidak ada. Salahku juga sih, karena tidak sengaja menghilangkannya. Oh iya, diarinya, seruku setelah teringat dengan buku diari itu. Aku mengambil tasku untuk mencarinya, juga sebuah pulpen yang akan aku gunakan untuk menuliskan pengalaman yang aku alami hari ini. Dear Diary, 3 hari yang lalu aku gak sengaja menghilangkan buku bahasa Indonesiaku. Gimana ya? Padahal besok ada tugas yang harus kubawa. Mana gurunya galak lagi. Masa aku mau dihukum lagi kayak tadi? Andai aku bisa, aku akan meminta agar Pak Ahmad tidak bisa datang untuk mengajar besok. Apapun alasannya, aku ingin dia tidak bisa mengajar. Dan satu lagi permintaanku, aku ingin agar bukuku bisa ketemu secepatnya. Ya, walaupun aku tahu kalau menulis diari itu nggak akan bisa menyelesaikan masalahku, tapi setidaknya aku bisa merasa sedikit lebih tenang dari sebelumnya. Soalnya, aku bisa menceritakan masalahku walau hanya pada buku diari. Ini masih lebih baik daripada aku harus bercerita pada ibuku. Yang ada nanti aku malah dimarahi. Hari ini kelas ramai sekali. Benar-benar mirip pasar. Aku lihat teman-temanku terus mondar-mandir untuk menghampiri temannya yang ada di bangku lain. Sementara aku masih berdebar-debar sambil melihat ke arah pintu karena takut kalau Pak Ahmad tiba-tiba datang dan langsung memeriksa PR-nya. Duh, gak bisa aku bayangkan hukuman apa yang akan menimpaku hari ini. Woi, kok bengong? Rani berteriak tepat di telingaku hingga membuatku kaget. Aku menatapnya kesal. Ganggu orang aja, gerutuku kesal. Sudah pagi-pagi stres, dikagetin lagi. Gimana gak tambah stres? Iya deh, aku minta maaf, katanya setelah duduk di sebelahku. Oh ya, Pak Ahmad mana? Kok dari tadi gak kelihatan? Tanyaku penasaran. Kamu gak tahu? Rani menatapku serius. Apa? Hari ini itu Pak Ahmad gak bisa ngajar. Katanya sih lagi sakit. Aku tertegun mendengar jawaban Rani. Sakit, batinku. Perasaan kemarin Pak Ahmad masih bisa mengajar di kelas sebelah. Kok sekarang tiba-tiba sakit ya? Tapi sudahlah. Bukankah itu artinya ini adalah hari keberuntunganku? Dengan begini aku tidak akan kena hukuman. Setidaknya aku masih punya waktu seminggu lagi untuk menemukan buku itu. Bosen nih, main yuk, ajak Rani. Main apa? Pancasila, ada 5 dasar, tapi pakai lempiran. Oke, setuju. Aku membuka tasku untuk mengambil buku tulis untuk mendapat selembar kertas. Tapi bukannya mendapat selembar kertas, aku malah mendapatkan benda yang aku cari selama ini. Ini kan? Tanyaku sembari menatap buku bahasa Indonesiaku yang kini ada di dalam tasku. Tapi kenapa bisa ada di sini? Bukankah aku belum bisa menemukan buku ini? Pasti ini hanya kebetulan saja. Setiap hari aku terus menulis semua masalah yang aku alami dalam buku ini. Entah itu menyenangkan atau menyedihkan, aku tetap tidak memperdulikannya. Tapi setelah mengisi lembaran-lembaran diari ini, aku menyadari suatu hal, yaitu setelah aku menulis permintaan dalam buku diari ini, maka beberapa saat kemudian permintaanku pasti terkabul. Sejak menyadari hal itu,
Aku terus menulis semua permintaanku dalam buku diari itu, karena aku yakin kalau permintaanku pasti akan terkabul. Saat aku bertemu dengannya, dadaku selalu terasa berdebar-debar. Saat melihat senyumnya, hatiku terasa berbunga-bunga. Dan saat mendengar suaranya, hatiku merasa kedamaian. Dia adalah orang yang membuat hariku menjadi indah karena dia telah membuatku merasakan cinta. Di tempat ini aku selalu bisa melepas semua rasa lelahku. Saat melihat langit dari jendela kamar, rasanya semua rasa lelah itu hilang begitu saja. Apalagi setelah aku memiliki buku diari itu, senang sekali rasanya kalau semua permintaanku bisa terkabul setiap hari. Hanya saja lembaran buku diari ini tidak akan bisa mengabulkan semua permintaanku yang memiliki banyak harapan ini. Tapi aku tidak peduli. Meski lembaran buku ini hanya tinggal 3 lembar, tapi aku akan tetap menuliskan permintaanku yang satu ini. Dear Diary, sejak dulu aku menyukainya. Saat dia ada di dekatku, rasanya ingin sekali aku mengatakan kalau aku menyukainya. Tapi kenapa ya selalu tidak bisa? Setiap kali aku ingin mengatakannya, rasanya lidah dan bibirku jadi kaku, hingga tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Dear Diary, aku harap dia juga punya perasaan yang sama denganku. Jika itu benar, aku ingin sekali dia mengungkapkan perasaannya padaku. Dan saat dia mengatakannya, aku harap aku juga bisa mengatakan kalau aku juga menyukainya. Semoga harapanku yang satu ini bisa terkabul seperti harapanku sebelumnya. Tapi kenapa aku merasa tidak yakin? Padahal setiap menulis harapan yang lain, aku selalu yakin kalau harapanku itu akan terkabul. Kenapa sekarang tidak? Apa karena aku terlalu gugup? Keesokan harinya harapanku terkabul lagi. Saat pulang sekolah, tiba-tiba Alex menghentikanku sebelum aku keluar dari kelas. Awalnya dia menatapku penuh keraguan. Lalu tiba-tiba mengatakan kalau dia menyukaiku. Aku sungguh merasa senang. Tanpa ragu aku menjawab kalau aku juga menyukainya. Tapi tidak seperti biasanya. Hari ini aku bisa mengatakan hal itu dengan sangat mudah. Kini aku merasa ini adalah hari terindah dalam hidupku. Ini semua berkat buku diari itu. Aku jadi merasa menjadi orang paling beruntung karena pernah memiliki buku diari itu. Dengan langkah yang terasa ringan, aku melangkahkan kaki menuju rumah. Itu semua terjadi setelah Alex menyatakan perasaannya padaku. Kubuka pintu rumah, tidak seperti biasanya. Hari ini rumah kelihatan sepi sekali. Padahal biasanya ada ibu yang selalu bersantai sambil menonton TV di ruang tamu. Tapi kenapa hari ini sepi sekali ya? Aku terus menunggu di rumah. Kulihat jam dinding sudah menunjukkan pukul 08.30. Tapi tidak ada seorang pun yang datang. Bahkan ayah yang harusnya sudah pulang bekerja juga belum datang. Sebenarnya mereka kemana sih? Membuatku khawatir saja. Tiba-tiba aku mendengar suara motor dari luar disusul dengan suara pintu gerbang yang terbuka. Karena penasaran, aku segera berlari keluar untuk melihat siapa yang datang. Aku lihat ibu berlari dengan sangat buru-buru, sementara di luar ada seorang wanita yang tidak aku kenal sedang menunggu ibu dengan motornya. Ibu dari mana? Kok wajah ibu pucat? Tanyaku cemas. Ibu menghentikan langkahnya. Wajahnya terlihat basah karena air matanya yang mengalir dengan deras. Ayahmu, kata ibu dengan suara sesak. Sepertinya ia sudah menangis terlalu lama. Ada apa dengan ayah? Tanyaku semakin panik. Ayahmu kecelakaan, sekarang keadaannya sedang kritis. Ibu menangis semakin keras, lalu memelukku dengan sangat erat. Ibu akan kembali ke rumah sakit, kata ibu setelah melepaskan pelukannya. Ia mengambil sebuah foto keluarga yang ada di ruang tamu. Setelah itu, ia berlari keluar menyusul temannya. Aku ikut, teriakku berusaha menghentikan ibu. Ia tidak mendengarku. Motor yang ditumpanginya telah melaju dengan sangat cepat. Kenapa ini bisa terjadi? Kataku sambil terus menangis. Aku ingin sekali nyawa ayah terselamatkan, tapi bagaimana caranya? Aku ingat di hari itu pasti bisa membantuku, seruku. Tanpa membuang waktu, aku segera berlari ke kamar dan mengambil diari itu. Setelah itu, aku segera menuliskan permintaan
kalau aku ingin ayahku selamat. Tiba-tiba lembaran diari itu berubah warna menjadi merah. Saat diari itu masih ada di genggamanku, tiba-tiba cairan berwarna merah membasahi tanganku. Warnanya mirip sekali dengan darah. Aku sangat takut. Tanpa berpikir panjang, aku melemparkan diari itu ke lantai. Gumpalan asap muncul di kamarku. Lama-lama bentuknya menyerupai wujud manusia. Tidak sampai 1 menit gumpalan itu berubah, dan yang membuatku terkejut adalah gumpalan itu kini berubah menjadi sosok seorang pria yang tidak aku kenal. Siapa kau? Tanyaku gemetar. Namaku Virgo. Aku adalah pemilik diari ini sebelum kau, jawabnya sambil mendekat ke arahku. Kenapa kau bisa ada di sini? Aku akan menjelaskan tentang buku diari ini padamu, katanya yang membuatku tidak mengerti. Dulu, aku juga sepertimu, karena diari ini bisa mengabulkan semua permintaanku. Aku terus menggunakannya sampai lembar terakhir. Saat aku menulis di lembar terakhir itulah, aku mengerti kalau diari ini bukanlah diari yang hanya bisa mengabulkan permintaan pemiliknya, tapi diari ini juga memiliki kutukan. Jelasnya panjang lebar. Kutukan? Aku masih belum mengerti. Ya, kutukan bagi siapa saja pemilik diari ini, maka orang itu akan menghilang dari dunia ini setelah mengisi lembar terakhir. Tapi orang itu tidak mati, melainkan terkurung dalam diari ini. Di dalam diari itu ada banyak sekali siksaan. Di sana kau akan merasakan sangat kesakitan karena kau masih menjadi seorang manusia. Lalu jika kau ingin keluar dari dalam diari itu, maka kau harus mencari orang untuk menggantikanmu. Dengan kata lain, orang itu akan dijadikan korban selanjutnya. Hanya saja saat kau telah berhasil keluar, wujudmu bukanlah sebagai manusia, melainkan sebagai roh. Itu artinya kau sudah mati. Dan sekarang giliranmu, Lucy, sama seperti lembar yang tersisa. Dalam diari itu, sisa hidupmu hanya tinggal 2 tahun lagi. Karena setiap kau mengisi 1 lembaran diari ini, maka itu artinya kau mengurangi 1 tahun sisa hidupmu sendiri, sambungnya. Tapi aku belum mengisi lembar terakhir. Itu dia masalahnya, kata Virgo sambil mengambil buku diari itu. Di dalam diari ini, kau baru saja membuat kesalahan. Kesalahan? Ya, kesalahan itu sangat fatal. Karena kesalahan itu sama saja artinya dengan mengisi lembar terakhir di hari ini. Memang apa salahku? Kau telah membuat permintaan yang tidak bisa dikabulkan oleh diari ini, yaitu meminta buku diari ini untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Itu artinya kau juga telah bersedia menukarkan nyawamu dengan nyawa orang yang ingin kau selamatkan. Tapi kau masih bisa membatalkan permintaan itu dengan membakar lembaran ini. Tapi sisa hidupmu akan berkurang 1/2 tahun. Kalau begitu, berikan saja nyawaku pada ayahku, kataku sambil menangis. Apa? Virgo kelihatan kaget setelah mendengar pernyataanku. Tapi dalam diari ini masih ada 1 lembar lagi. Kau masih bisa membuat permintaan yang lebih baik daripada kau harus memberi nyawamu untuk orang lain. Virgo berusaha mengubah pikiranku. Lalu apa untungnya bagiku? Bukankah sama saja jika aku terus menulis di buku diari ini, maka itu artinya aku mengurangi sisa hidupku. Lalu apa bedanya kalau aku memberi nyawaku pada ayahku yang selama ini selalu menjagaku? Kataku dengan sangat yakin. Apa kau yakin? Virgo berusaha memastikan. Ya, aku yakin dan benar-benar yakin, jawabku mantap. Baiklah, kalau begitu, sekarang peganglah tanganku. Virgo mengulurkan tangannya. Aku menggenggam tangannya yang dingin. Sekarang, aku akan memasukkanmu dalam diari ini. Aku jamin, ayahmu akan selamat, sambungnya. Cahaya putih menyinari sekelilingku. Tiba-tiba tubuhku terasa lebih ringan dari sebelumnya. Aku lihat tubuhku berubah menjadi titik-titik cahaya yang bergerak masuk ke dalam diari itu. Semakin aku masuk ke dalamnya, lembaran buku diari itu berubah menjadi putih, sama saat pertama kali aku menemukannya. Sementara semua hal yang aku tulis selama ini hilang begitu saja. Hal itu terus terjadi sampai jiwaku benar-benar menghilang dari dunia ini. 4 hari kemudian,
Diari ini kembali lagi ke tempatnya semula, tempat di mana Lucy menemukannya, yaitu di dekat kontainer sekolah. Meski Lucy sudah terkurung dalam diari itu, tapi kutukannya tidak akan berhenti. Kini diari itu ditemukan lagi oleh orang lain. Lucy yang terkurung dalam diari itu benar-benar terkejut setelah melihat pemilik diari yang berikutnya, karena orang itu adalah Rani, sahabatnya sendiri. Kini Lucy hanya bisa berharap agar Rani tidak mengalami hal yang sama dengannya, karena dia tidak ingin akan orang lain yang menjadi korban selanjutnya, apalagi jika itu adalah orang yang sangat ia sayangi. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.